Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV yang alhamdulillah kita masih bisa bertegur sapa kembali melalui program live interaktif kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafidhullah Ta'ala dengan tema Hidup Indah dengan Sunnah. Dan alhamdulillah kita telah terhubung bersama Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah dari kediaman beliau di Kota Banyuwangi. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Ustadz. Kaifal akhbar Ustadz? Alhamdulillah. Insyaallah tayyibun. Baik Ustadz, insyaAllah kita selama 1 jam mendatang akan meminta waktu Ustadz sejenak Ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fatwa TV nantinya Ustadz. Bismillah. Taibun. Ya, syukuran Ustadz, jazakumullahu khairan. Taib. Sebelum kita mulai membuka layanan interaktif kita, kami ingin menyampaikan bahwasanya program live interaktif ini memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafidhullah Ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu hidup indah dengan sunnah. Jadi bagi para pemirsa yang nantinya ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah bisa menghubungi nomor layanan kami di 02121232333. Ya, kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah bisa menghubungi nomor layanan kami di 02121232333. Ya, kemudian tak lupa pula kami ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV untuk bisa bergabung bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ada 2 nomor rekening, satu atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan boleh juga atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwasanya ya bagi para pemirsa yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com, dan melalui website tersebut juga bisa para pemirsa juga bisa mengakses jawaban-jawaban asatizah Dewan Fatwa atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab. Baik. Dan sebelum kita mulai membuka layanan interaktif, kami juga ingin menyapa para pemirsa Fatwa TV yang ikut menyimak acara ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik. Ya, mungkin sembari sebelum kita membuka layanan interaktif, kita meminta beberapa nasihat pembuka dari Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah. Falyatafaddal mashkuran ma'juran Ustadz. Tafadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik, kekuatan untuk beristiqamah di atas sunnah. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa penduduk kita atau umat beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan penduduk mayoritas penghuni surga. Penduduk surga mereka akan dengan 120 saf, 120 barisan. 80 minha min hadhihi al-ummah wa 40 min sa'iril umam. Dari 120 saf itu
80 diantaranya terdiri dari umat ini, kata Nabi SAW. Sedangkan 40 sisanya baru dibagi untuk semua umat yang Allah ciptakan. Ini menunjukkan bahwa penghuni surga mayoritas merupakan umat Muhammad SAW. Ada hadis lain yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi arba'. Satu saat kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kemah atau jumlah kita sekitar 40 orang. Lalu beliau bersabda kepada kami, "Ala tardawna an takunu rub jannah?" Relakah kalian jika kalian menjadi seperempat penghuni surga? Qalu na'am. Maka para sahabat mengatakan, iya jelas. Seperempat penduduk surga, luar biasa. Kemudian Nabi SAW kembali bertanya kepada mereka, Atardawun an takunu thulutha ahli jannah? Maukah kalian atau relakah kalian seandainya kalian menjadi sepertiga penduduk surga? Maka para sahabat mengatakan, qalu na'am. Iya ya Rasulullah SAW. Ini sekarang lebih banyak lagi. Ternyata Nabi SAW menyatakan, Atardawun an takunu syatra ahli jannah? Relakah kalian jika seandainya kalian berjumlah separuh dari seluruh penduduk surga? Maka para sahabat kembali mengatakan, qalu na'am. Iya, kami rela sekali. Maka Nabi SAW menyatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, inni arju an takunu nisfa ahli jannah. Demi Muhammad yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah subhanahu wa ta'ala yang jiwa Muhammad berada di tangannya, aku berharap betul-betul bahwa kalian berjumlah setengah dari seluruh penduduk surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa dzalika anna al-jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Karena surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang betul-betul berserah diri kepada Allah, orang yang muslim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi thawril abyad fi thawril aswad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian ingat bahwa jumlah kalian di dunia dibandingkan dengan orang-orang yang menyekutukan Allah adalah seperti perumpamaan satu helai rambut putih yang berada di seluruh bulu dari lembu yang berwarna hitam. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW ketika menyebutkan bahwa umat Muhammad SAW adalah manusia, komunitas maupun generasi terbanyak yang akan masuk surga. Tapi ternyata Nabi SAW juga menyebutkan bahwa perbandingan orang Islam jika dibandingkan dengan semua umat yang menyekutukan Allah, perbandingannya adalah seperti satu helai rambut putih yang berada di lembu yang berwarna hitam. Kata Ibnu Tin rahimahullah, syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan bahwa ini menunjukkan sebuah ungkapan menunjukkan bahwa umat Islam yang bertauhid itu sedikit sekali. Umat Islam yang beneran, yang tidak menyekutukan Allah, yang mau rela menghambakan diri kepada Allah, mau berdoa hanya kepada Allah, mau menyembelih hanya kepada Allah, mau bersumpah hanya kepada Allah, mau semua menghamba hanya kepada Allah. Ternyata jumlahnya dibanding orang-orang yang melakukan kesyirikan sedikit sekali. Beliau mengatakan tidak ada. Kalau seandainya terdapat satu ekor lembu warnanya hitam, tidak bakal ada itu satu yang putih ubanan gitu, tidak pernah ada dalam sejarah kata beliau. Tetapi hadis ini diberikan untuk memberikan perumpamaan bahwa umat Islam yang bertauhid itu sedikit sekali. Lalu ada sebuah hadis lain yang sahih pula, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, tapi diperkuat dalam riwayat-riwayat lainnya sehingga hadis ini menjadi sahih.
Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau juga menyatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan thumma qala hadza sabilullah. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis, lalu beliau mengatakan, ini adalah jalan Allah. ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. Dan kemudian kata Ibnu Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggaris antara ke kanan dan ke kiri garis yang banyak. Setelah beliau menggariskan satu garis lurus dan mengatakan ini jalan Allah, beliau kemudian memberi garis-garis banyak di kanan dan kiri lalu mengatakan ini adalah jalan-jalan yang banyak. Masing-masing di jalan ini ada setan yang mengajak orang-orang untuk menelusuri jalan itu. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah dalam surat Al-An'am, dan ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah jalanku yang lurus, ikut, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang berbeda-beda sehingga kalian terpecah menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih seperti kita sebutkan tadi, dan ini memuat dua pelajaran penting. Yang pertama, jalan yang benar yang dikatakan jalan Allah itu cuma satu. Kemudian jalan yang diajak banyak sekali. Ini merupakan berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada tugas kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku kita, yang mengaku paling nyunnah, yang mengaku paling berhak mendapat syafaatnya, paling bangga, dan kita seolah-olah menjadi orang paling Islam. Mereka harus tahu kita punya tugas untuk mengetahui satu jalan ini sehingga kita bisa ikuti. Untuk mengetahui bahwa banyak jalan yang tidak sesuai dengan jalan Allah dan kita harus hindari. Dan hadis ini disebutkan oleh Abu Abdullah Ad-Darimi dalam kitab beliau Musnad Ad-Darimi, atau sering dikenal dengan Sunan Ad-Darimi. Beliau sebutkan hadis tadi. Lalu beliau mengatakan pembahasan hadis ini disebutkan dan beri judul pembahasan tentang karahiyati akhdhir ra'i. Dibencinya orang yang demen untuk mengikuti rasio akal pendapat ketika berhadapan dengan ajaran Islam. Berhadapan dengan Al-Quran, berhadapan dengan hadis, dengan mudah dicampakkan karena berselisih dengan pendapat atau akal atau rasio. Nah, ini beliau kasih judul itu. Hadis tadi yang kita bacakan sebagai bentuk kebencian untuk mengikuti pendapat pada saat ada dalil. Lalu beliau menyebutkan sebuah tafsiran tentang ayat yang tadi dibaca dalam hadis Ibn Mas'ud tadi. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku kata Allah, ikuti. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak, nanti kalian akan terpecah-pecah semakin dijauhkan dari jalanku kata Allah Azza wa Jalla, atau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Mujahid? Diriwayatkan oleh Imam Darimi dengan sanad yang sahih dari Mujahid Ibnu Jabr rahimahullah, as-subulu al-bid'u wasyubuhat. Yang dikatakan subul, jalan-jalan yang tidak boleh diikuti, adalah berbagai macam bid'ah dan syubhat-syubhat. Kerancuan berfikir, hasutan, ajakan kepada jalan selain jalan Allah dan Rasulnya. Maka kesimpulannya, untuk orang yang dijaga oleh Allah kemurnian Islamnya, kemurnian imannya, dan bisa mengikuti jalannya, ini betul orang-orang pilihan. Kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa berharap untuk menjadi salah satu di surga yang mengikuti nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam.
berharap bahwa kita masuk dalam saat itu, dan kita berlindung kepada Allah agar kita tidak disesatkan, dijauhkan dari jalan yang benar karena mengikuti kebanyakan orang, karena tidak suka dengan ajaran yang tidak sesuai pendapat kita dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam barak nabi. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Syukran Ustaz atas nasihat pembukanya yang semoga dengan nasihat tersebut bisa menambah semangat kita dalam menuntut ilmu dan juga bisa menambah keimanan kita nantinya. Baik, ya kita akan buka layanan interaktif kita. Sembari ya kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada bahwasanya layanan interaktif telah dibuka. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Falyatafaddal. Baik, sembari menunggu penelpon masuk, Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan dari yang telah masuk di Dewan Redaksi, Ustaz. Tapi pertanyaan pertama, Ustaz, dari Muhammad Aslam Aufa di Jakarta Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya, ana pernah baca buku fikih Imam Syafi'i. Lalu ana mendapati kalau berbicara dengan wanita non mahram haram hukumnya. Lalu bagaimana jika kita diucapkan salam? Apakah kita boleh menjawabnya? Lalu apa hukum mengucapkan salam ke wanita non mahram? Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Sebelumnya perlu kita jelaskan bahwa berbicara dengan wanita yang bukan mahram itu dibolehkan, tidak haram. Tidak haram. Akan tapi yang tidak dibolehkan adalah berbicara yang bisa menimbulkan syahwat tanpa ada kebutuhan, kemudian berkhalwat. Berkhalwat artinya menyendiri seorang laki dan perempuan tanpa ada mahram. Kalau berbicara saja, apalagi dibutuhkan, maka tidak mengapa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Wahai para sahabat, kalau kalian ingin bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun istri-istri Nabi tidak mahram untuk mereka, maka tanyalah dari balik hijab. Dari balik hijab. Maka yang seperti itu tidak mengapa. Ya, mendengarkan suara wanita yang bukan mahram tidak mengapa kalau dibutuhkan, dan suara wanita bukan aurat. Kecuali kalau orang betul-betul menikmati suara perempuan, maka ini yang baru diharamkan. Maka seandainya ada orang bertegur sapa dengan tetangga misalkan, Assalamualaikum, gimana kabar antum? Tidak mengapa insyaAllah. Baik, khusus pertanyaan tadi masalah menebar salam. Ini bukan hanya dalam mazhab Syafi'i saja dalam masalah menyebarkan salam, tapi mazhab jumhur, mayoritas ulama, mereka mengatakan apabila menyampaikan atau menebar salam kepada lawan jenis yang bukan mahram, apabila perempuan itu dikhawatirkan menimbulkan fitnah, entah perempuan itu yang terfitnah atau laki-laki yang terfitnah, karena lakinya pemuda, perempuannya juga pemudi misalkan, maka sebagian besar atau mayoritas ulama mengatakan itu makruh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i haram untuk menyebarkan salam itu. Seorang wanita yang disalamin oleh laki-laki yang tidak mahram dan khawatir akan terjadi fitnah, dalam mazhab Syafi'i haram untuk dijawab. Nah, seperti ini disampaikan mereka. Tetapi kalau seandainya tidak menimbulkan fitnah, godaan, atau rayuan dan sebagainya, maka tidak mengapa. Seperti yang disampaikan salam adalah orang tua. Atau ketika seorang wanita tidak sendirian, dia berada dengan kawan-kawannya, lalu ada orang laki-laki sendirian, dia menyampaikan salam ke mereka, gerombolan itu, dan tidak ada fitnah, artinya tidak ada sesuatu yang membuat syak, keraguan, atau menjadi omongan dan sebagainya. Seperti ibu-ibu keluar dari masjid, lalu ada orang nyamper mereka, Assalamualaikum, tidak mengapa. Tetapi kalau yang gerombolan itu adalah para pemudi misalkan, kemudian dilewati satu orang yang masih muda juga, maka ini akan menimbulkan syahwat juga, sehingga tidak pantas dia menyampaikan salam kepada mereka. Demikian pula
kebalikannya. Gerombolan laki-laki melewati satu orang perempuan. Kalau seandainya tidak menimbulkan fitnah, lalu mereka akan menyampaikan salam, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya gerombolan laki-laki masih muda memberikan salam kepada seorang wanita juga yang masih muda, tetap ini tidak dibolehkan atau tidak dianjurkan. Karena akan fitnah. Mungkin sebagian orang mengatakan ini terlalu keras dan aku menyampaikan salam saja diatur sedemikian itu meres sekali. Subhanallah. Kita katakan ini adalah usaha para ulama untuk menjaga kehormatan mereka sendiri dan juga kehormatan kaum wanita. Agar mereka tidak mendapatkan perasaan yang macam-macam, menjaga hubungan antar mereka sehingga masing-masing terhormat. Adapun orang-orang di zaman sekarang banyak tidak perhatian dalam hal ini. Seorang guru menyendiri dengan muridnya, bahkan ustadz dengan santriwatinya. Sampai sekarang terjadi apa yang sering kita dengar. Bukan kita tuduh dan suudzon kepada santriwatinya atau ustadznya, akan tetapi kita suudzon kepada syaitan. Nabi SAW menyatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang wanita dan laki-laki menyendiri, kecuali nanti akan ada pihak ketiga, yaitu syaitan. Itu yang kita suudzon, yang kita prasangka buruk kepada syaitan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah, syukran, jazakumullahu khairan kami ucapkan atas jawabannya. Taib, kemudian kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Ari Yuliati di Kota Pasuruan, Jawa Timur, Ustaz. Ya, beliau bertanya, Afwan Ustaz, izin bertanya, saya sudah 9 tahun ini mengalami haid berkepanjangan dan hampir tidak ada sucinya. Yang mau saya tanyakan, haid dihitung 15 hari dan setelah itu masuk istihadhah. Tapi akhir-akhir ini jadwalnya semakin membuat saya bingung karena selama flek istihadhah 15 hari dan saya masukkan dalam keadaan haid saat masih flek coklat. Ketika setelah masuk masa haid, saat istihadhah keluar darah haid yang sewajarnya, itu apa saya tetap masukkan istihadhah dan tetap menjalankan solat, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Baik. Ini adalah salah satu bukti bahwa pentingnya fikih wanita. Kaum muslimat perlu mempelajari hukum-hukum fikih yang khusus berkaitan dengan mereka. Kita lihat bagaimana darah haid merupakan darah kebiasaan. Ini yang sering kita kenal. Dalam bahasa Arab pun dinamakan ad-daurah asy-syahriyah. Sesuatu yang berulang setiap bulan. Sampai pernyataan ini dibahas dalam syariat dan subhanallah selalu ditanyakan oleh perempuan. Karena ternyata ini penting dan seringkali kaum wanita terbingung-bingung dengan hal ini. Maka pesan kita, perlu kaum muslimat mempelajari fikih yang khusus kaitan dengan mereka, terutama anak-anak kecil. Kita lihat di zaman sekarang banyak anak-anak perempuan yang cepat haid sebelum usia-usia yang kita kenal sebelumnya. Baru kelas 5 SD sudah haid, masih bermain, masih kecil, masih kelihatan tufulah atau kekanak-kanakan, tapi dia sudah haid, berarti dia sudah mulai dihitung dan dia harus menjaga kesucian, harus tahu tentang tata cara sholat kalau berkaitan dengan taharah atau kesucian itu. Baik. Kedua, kita bikin kaidah bahwa seorang wanita yang mengenali darah haidnya, maka dia akan selesai dari semua kebingungan. Ciri-cirinya misalkan darah haid ini sering menggumpal, kemudian hitam, kemudian bau, termasuk wanita yang hafal hari kebiasaannya. Maka ini akan menyelesaikan permasalahan yang banyak. Dalam hadis yang sahih disebutkan, damal aswadi damun aswadu yu'raf. Fa idza kana kadzalika fa amsiki 'ala as-salah wa idza kana al-akhar fatawaddai wa salli. Kata Nabi SAW, ada seorang sahabi yang bernama Fatimah binti Abi Hubaysh, sungguhnya darah haid itu darah yang hitam, kemudian dikenal dalam beberapa pembacaan disebutkan yu'rif, bukan yu'raf. Yu'raf artinya dikenal, yu'rif artinya mengeluarkan bau, sehingga dari bau itu pun bisa dikenal.
Kalau memang itu yang keluar, artinya itu memang haid, maka kamu jangan sholat. Tapi kalau enggak, kok ada yang keluar darahnya, maka itu istihadah atau darah penyakit. Baik. Kemudian yang ketiga, kebanyakan perempuan sering tidak sabar. Padahal dia sudah berulang setiap bulan. Ketika datang masa haid, lalu dia sudah melewati waktu 7 hari. Kebiasaan dia, haid itu berkisar antara 7 sampai 9 hari misalkan. Tetapi begitu tanggal ke-7 dari hari-hari haidnya, lalu sudah kelihatan sudah bersih saja. Artinya tidak keluar-keluar lagi. Dia keburu-buru untuk segera sholat. Setelah dia mandi, kemudian dia sholat, keluar lagi ternyata. Ini gimana kok haidku kok tidak teratur? Padahal ini permasalahan dari dia. Kenapa kok terburu-buru? Begitu. Di zaman di zaman Aisyah radhiyallahu anha, di zaman di zaman Aisyah radhiyallahu anha, di zaman di zaman Aisyah semacam di zaman di zaman di dalamnya ada entah kapas atau kain, di situ ada bercak. Setelah haid, mereka ini ingin kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak 1-2 orang, banyak yang mengirim. Ya, mereka mengirim kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan tempat yang kecil, di situ ada kainnya. Kemudian kain itu sudah dikasih bekas dari bercak tadi setelah haid. Kirim kepada Nabi, kepada Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la ta'jalan hatta tarayna al-qassata al-bayda. Jangan keburu sampai kalian melihat ada lendir putih. Sebab wanita beda-beda. Ada sebagian mereka ciri-ciri selesai dan suci dari haidnya adalah jafaf. Betul-betul kering, tidak keluar haid dan tidak ada berkas bercak sama sekali. Sebagian orang tidak. Sebagian tidak akan sampai betul-betul keluar lendir seperti putih telur. Tidak semacam itu, akan tapi hampir sama. Artinya dia ada lendir yang warna putih, dan itu selalu menjadi tanda selesainya dia haid. Kalau memang itu menjadi tanda selesai dia haid, jangan keburu-buru sholat sampai keluar itu, meskipun sampai 10 hari tidak masalah. Baik. Kemudian ini jawaban soal yang tadi ditanyakan. Dalam beberapa mazhab, jumhurul ulama mengatakan mayoritas wanita haid hari. Karena tidak mungkin darah kebiasaan kok sampai mayoritas bulan haid terus, tidak. Jadi mereka bikin patokan, Pak, maksimal haid ada 15 hari. Kemudian minimal suci adalah 15 hari. Ini mazhab jumhur. Sekalipun sebagian mazhab mengatakan minimal suci 13 hari. Artinya bagaimana? Kalau seandainya dia terus-menerus mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, berarti itu istihadah atau darah penyakit. Karena berarti dia kalau mengikuti terus, ini kayaknya masih bagian dari haid, ini 20 hari dia nggak sholat. Begitu. Ada suci, masa suci yang tidak haid, para ulama menyebut minimumnya adalah 15 hari. Artinya kalau seandainya ada orang yang seperti tadi, dia tidak pernah suci, maka ini tidak mungkin juga, karena berarti ada penyakit. Baik. Di dalam beberapa mazhab disebutkan, kalau seandainya ada orang haid, kemudian suci, kemudian haid tadi. Tadi kita sudah ketahui kaidahnya. Maksimal haid 15 hari, minimal suci 15 hari. Maka mereka mengatakan, kalau seandainya ada orang yang haid, kemudian suci, kok kemudian di bulan yang sama haid lagi, maka dilihat jumlah harinya seberapa. Kok jumlah harinya ternyata masih sedikit. Contoh, 3 hari haid, atau berhenti 2 hari. Ya, 2 hari. Ternyata hari haid lagi dia. Nah, berarti kata para fuqaha, dijumlahkan harinya. Kalau hari pertama haid, berapa hari? 3 hari tadi. Ditambah dengan haid kedua, tadi berapa? 3 hari. Ditambah dengan sucinya, 3 hari. Berarti semuanya
9 hari. Berarti ini masih kurang dari 15 hari. Berarti sebenarnya haid kedua masih merupakan bagian dari haid pertama. Jadi itu sebenarnya belum selesai. Itu masih berada, masih belum selesai, masih akan keluar lagi. Dan benar keluar lagi 3 hari yang kedua. Nah, 3 hari yang kedua ini masih bagian dari 3 hari pertama. Nah, berarti bagaimana untuk 3 hari yang suci? Sebagian ulama mengatakan karena haidnya memang tidak teratur, maka ketika dia suci, dia mandi, dia sholat. Kalau sebagian ulama lainnya mengatakan itu masih masa haid pertama, berarti sebenarnya suci itu tidak tetap, maka dia dimasukkan dalam hari-hari haid. Jadi kalau masih kurang dari 15 hari, bagian kedua ini masih termasuk bagian yang pertama, dan kesucian antara dua bagian ini masuk dalam masa haid. Nah, mari kita katakan tadi pendapat yang kedua mengatakan ini masih bagian dari haid, sudah nggak usah sholat. Sebagian ulama mengatakan, oh enggak, ini karena dia suci betul-betul, dia bersih dan memang haidnya tidak teratur, maka dia sholat saja. Nanti kalau haid lagi, maka dia tinggal tidak sholat saja. Intinya 3 hari pertama, 3 hari kedua adalah haid, gitu. Bukan istihadah atau darah penyakit. Baik. Tapi kalau seandainya ada orang wanita haid, kemudian suci, kemudian haid lagi, tapi ternyata jumlah harinya sudah panjang. Jumlah harinya sudah panjang. Misalkan dia haid pertama, kalau dijumlah dengan haid kedua, kemudian ditambah dengan masa suci, bisa sampai 20 hari. Artinya ini sudah lewat dari 15 hari. Tadi kita sebutkan bahwa kaidahnya jumhur ulama minimal dari orang suci setengah bulan atau 15 hari. Maka para ulama mengatakan, lihat aja masa suci yang ada pada kasus perempuan tadi, apakah lewat 15 hari atau tidak. Maka dilihat misalkan 20 hari dari kejadian 2 haid itu. Haid pertama 5 hari. Kemudian suci. Sucinya sampai 15 hari misalkan. Atau yang pertama haidnya 3 hari, kemudian sucinya panjang sekali sampai 15 hari. Kemudian dia haid lagi. Nah, maka ini bisa lebih dari masa suci. Sebenarnya dia sudah mencapai batas maksimal sucinya. Atau batas minimal batas minimal sucinya. Sehingga kalau seandainya dia pun haid lagi, maka itu sudah menjadi hal yang wajar. Nah, tapi kalau tidak, maka bisa dianggap istihadah. Contohnya, dia haid 5 hari, kemudian setelah itu suci 6 hari, kemudian setelah itu haid lagi 6 hari. Maka para ulama mengatakan, oh ini masa sucinya masih kurang. Masa sucinya masih kurang dari batas minimal. Padahal kalau digabungkan semua antara 2 haid, itu sudah lebih dari 15 hari. Masa suci, masa haid sebelumnya dijumlah menjadi 15 hari, maka itu sudah menjadi lebih dari 15 hari, berarti darah yang keluar tadi adalah darah istihadah. Intinya, memang jawaban ini terkesan agak menjelimet atau berbelit-belit memang, dan ini yang sering disebutkan oleh para fuqaha dalam buku mereka, kita butuh waktu untuk memahami. Tapi yang jelas, seandainya seorang wanita bisa membedakan antara tidak selesai urusan. Kalau seandainya dia hafal harinya, dia akan selesai dari urusan. Kemudian kalau seandainya seorang wanita punya kasus, ternyata waktu haidnya panjang sekali, lebih dari 15 hari, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah darah istihadah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah, saya syukur saja, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Masya Allah, cukup sangat lebar Ustaz. Namun bagi saya yang lelaki ini agak sulit dimengerti Ustaz, mungkin karena ya kita belum, ya itu urusannya perempuan ini Ustaz. Syukur saja, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya Ustaz. Dari pertanyaan selanjutnya dari Ihsan Abu Silmi di Jawa Tengah, Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya hendak bertanya, di masa dulu
belum sampai ilmu kepada saya bahwa rukun salat apabila ditinggalkan maka salatnya tidak sah. Nah, salah satu rukun salat adalah takbiratul ihram, yaitu belum sampai kepada saya ilmu bahwa takbiratul ihram tidak sah jika dilakukan tidak berdiri tegak atau sambil bersamaan dengan ruku atau mengejar rukuknya imam. Apakah saya harus mengganti salat saya yang tidak sah? Namun saya tidak ingat berapa kali dan salat apa saja yang tidak sah. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Takbiratul ihram, kalau seandainya kita sebagai orang yang masbuk, kemudian kita mengejar rukuk, dan para ulama menyebutkan orang yang mendapatkan rukuk bersama imam berarti dia telah mendapatkan satu rakaat dia bersama imam. Dan dalam sebuah hadis dikatakan, "Man adraka ruku'a faqad adraka rakaah." Barang siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, dia berarti telah mendapatkan bilangan satu rakaat itu. Kemudian para ulama juga mengatakan apabila dia akan rukuk, maka dia perlu takbiratul ihram dan takbir untuk rukuk, atau cukup takbiratul ihram saja. Para ulama mengatakan seandainya dia takbiratul ihram kemudian langsung rukuk boleh. Kalau seandainya dia akan melakukan dua takbir pun juga boleh, dan itu afdal, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan itu afdal karena itu lebih hati-hati. Ada takbiratul ihram masuk sholat, ada takbir intiq. Tapi kalau dia mendapatkan imam sedang sujud atau sedang duduk, maka dia langsung saja takbiratul ihram kemudian langsung duduk. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya dia sedang melakukan takbiratul ihram, tapi takbiratul ihram itu dilakukan sambil jalan, artinya sambil menuju ke rukun yang dia kejar itu. Ya. Para ulama mengatakan takbiratul ihram harus dilakukan ketika dia berdiri, ketika dia sedang masuk ke dalam sholat dalam kondisi berdiri. Dan memang para ulama berselisih pendapat. Seandainya ada orang yang melakukan takbiratul ihram, sebagian dari takbiratul ihram itu sambil turun menuju sebuah rukun lainnya. Dalam mazhab Imam Malik disebutkan tidak masalah, sholatnya sah, sekalipun sebagian takbiratul ihramnya sudah dilakukan sambil dalam kondisi menunduk, sholatnya tetap sah. Hanya mereka berbeda pendapat di antara para ulama Malikiyah, apakah rakaat itu dihitung atau tidak. Misalkan imam sudah rukuk dan dia cepat-cepat masuk ke pintu masjid, langsung dia mengatakan Allahu Akbar, dia niat takbiratul ihram itu, niat takbiratul ihram, tapi kemudian dia sambil jalan begitu. Kemudian akbarnya menjelang ruku. Nah, ini para ulama Malikiyah mengatakan sholatnya sah, tidak ada masalah. Tapi apakah itu dihitung rakaat atau tidak? Awalan mereka berbeda pendapat. Sebagian mengatakan hitung aja, sebagian mengatakan tidak. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang sholat seperti itu, menurut jumhur mayoritas mazhab Syafi'i atau para ulama mazhab Syafi'iyah, sholatnya tidak sah. Tetapi sebagian ulama mazhab mengatakan selama dia belum rukuk sempurna sah. Ya, dia masih Allahu Akbar. Akbarnya itu dia belum rukuk sempurna, dan para ulama juga menyebutkan rukuk sempurna itu kalau dua telapak tangan sudah pegangan dengan lutut. Kalau dua telapak tangannya sudah sampai ke dua lutut, berarti dia sudah sujud rukuk sempurna. Maka sholatnya sudah tidak sah. Karena misalnya takbiratul ihram itu dilakukan sambil berdiri. Tapi intinya, kalau seandainya seorang sholat takbiratul ihram sambil berdiri, selama dia belum sampai ke posisi ruku, maka seperti kita sebutkan, menurut salah seorang atau sebagian mazhab Syafi'i itu dibolehkan. Itu masih dibolehkan. Apalagi mazhab Hanafiyah, mereka mengatakan kalau lebih dekat kepada berdiri meskipun dia sudah miring ini, maka sah. Seperti itu. Apalagi penanya dalam waktu itu belum tahu dan belum mengetahui hukumnya, maka tidak mengapa, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Aku ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah mengirimkan pertanyaan. Dan kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama Ustaz pada kesempatan kali ini,
Ya, kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Ada hamba Allah dari NTB. Assalamualaikum. Foto TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ibu, pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya 2 pertanyaan ini Pak Ustadz. Yang pertama, apakah hukumnya membayar hutang seseorang yang telah meninggal dunia dengan cara ahli warisnya itu berhutang lagi untuk melunasinya? Kemudian yang kedua Pak Ustadz, apakah ada dalil kalau seseorang yang di masa hidupnya itu sering mengobati orang yang terkena sihir dengan ilmu penangkal sihir pula? Apakah ada yang mengatakan nanti di saat sakratul maut dia akan disesatkan oleh setan katanya? Demikian Pak Ustadz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cukup jelas ya? Fadhal Ustaz. Yang pertama, membayar hutang orang yang sudah meninggal, para ulama menjelaskan bahwa ini bukan menjadi kewajiban ahli waris. Seandainya sang jenazah tidak meninggalkan warisan untuk membayar hutang. Jadi ketika mayit itu meninggal, pertama yang harus diselesaikan dari harta peninggalannya adalah pengurusan jenazah. Setelah itu baru pembayaran hutang. Setelah itu menunaikan semua wasiat yang tidak melanggar syariat. Baru setelah itu jika masih tersisa, baru dibagi sebagai warisan. Kalau ternyata sang mayit atau jenazah meninggal tidak membawa hutang tapi tidak meninggalkan warisan untuk membayar hutang tersebut, maka para ulama mengatakan itu tidak wajib. Kalau seandainya ahli waris ingin berbaik hati sebagai bentuk bir atau bakti mereka, maka ini adalah kebaikan dari mereka. Tapi wallahu a'lam, seperti yang disampaikan sebagian ulama, tidak wajib. Adapun untuk menutup hutang dari hutang lain tidak masalah, karena hutang berikutnya sudah tidak menjadi hutang beban si mayit, tetapi menjadi beban orang yang masih hidup. Tidak mengapa orang yang masih hidup berhutang, tidak masalah. Apalagi kalau dia berhutang untuk kebaikan orang lain, maka tidak mengapa. Dia berhutang dari orang lain untuk membayar hutang si mayit yang memang dia akan bertanggungjawabkan amalnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini menyelamatkan kondisi orang lain, dan semoga Allah Azza wa Jalla membantu dia untuk melunasi dan dia mendapat pahala dari usaha untuk berbuat baik kepada si mayit. Dan dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil harta orang, maksudnya dengan cara yang hak, dengan cara yang mubah, dibolehkan, dan dia berniat untuk mengembalikannya, maka Allah akan bantu dia untuk mengembalikan. Para ulama mengatakan tafsirannya adalah imma dia dimudahkan untuk membayar, atau ketika dia meninggal pun, kalau dari awal dia sudah berusaha untuk membayar, tapi ternyata ketika dia dalam kondisi meninggal, dia tidak bisa untuk membayar itu. Padahal sudah berusaha, maka Allah Azza wa Jalla akan membuat nanti ridha kepada orang yang dihutangi. Seperti itu. Tapi orang yang waman akhadha yurid itlafa atlafahullah. Orang yang berusaha untuk mengambil harta orang lain, tujuannya dia memang pengen untuk memanfaatkan saja dan ingin menghalang-halangi yang punya uang untuk menikmati hartanya misalkan. Maka Allah Azza wa Jalla akan sirnakan harta itu, imma dengan uang itu dihilangkan atau keberkahannya tidak diberikan oleh Allah. Kemudian pertanyaan kedua tentang apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mengobati orang yang kesurupan dengan jin pula atau dengan kesyirikan pula nanti matinya akan susah. Wallahu a'lam. Dalil secara khusus Anda belum pernah mendengar, akan tetapi secara umum bahwa orang yang melakukan kesyirikan, kalau seandainya dia tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan dihadapkan dengan kesulitan sampai di neraka sudah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan diharamkan dari masuk surga dan akan masuk ke dalam neraka. Itu sebagai tempat tinggalnya. Dan tidak mungkin ada orang yang melakukan sihir kecuali dia harus bekerja sama dengan bantuan jin. Seperti itu. Dan praktek mengobati itu hanyalah salah satu aktivitasnya. Dia bisa menyakiti
tapi juga bisa mengobati. Ya, itu dalam pandangan dan penilaian orang, seolah dia mengobati orang, padahal hakikatnya dia sedang bekerja sama juga dengan jin untuk mengambil sebuah keuntungan. Maka mengobati orang yang sakit bukan dengan cara dibentengi, dikasih pagar dan sebagainya, dikasih jimat, kan, tapi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di ayat-ayat ruqyah dan sebagainya. Itu yang harusnya dikerjakan. Tapi kalau seandainya tadi yang disebutkan tentang apakah dukun ketika akan mati dia akan diganggu oleh setan, entah itu setan yang kerjasama sama dia atau setan musuhnya dan sebagainya, wallahu a'lam. Padahal orang yang akan meninggal pun akan diganggu oleh syaitan. Akan diganggu oleh syaitan. Orang biasa saja ketika akan meninggal akan diganggu oleh syaitan. Apalagi orang yang melakukan tindakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya. Ya. Assalamualaikum Fata TV, ada dengan siapa? Ada Bapak Arifin di Medan ya? Ya. Ya, kami persilakan Bapak Arifin. Pertanyaannya. Fadhal Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini mohon izin bertanya Ustaz. Silakan. Ini mengenai wudu Ustaz. Ya, silakan Bapak. Mengenai wudu Ustaz. Iya. Nah, rencananya akhir bulan ini kan saya mau operasi mata. Ya. Mohon maaf Bapak, sebelumnya Bapak tolong dikecilkan saja Bapak volume televisinya atau menjauh dulu dari televisinya. Sudah Ustaz. Ya, fadhal. Ini mengenai wudu Ustaz, mohon izin bertanya. Rencananya akhir bulan ini saya mau operasi mata katarak. Lalu dokter menyarankan setelah operasi mata enggak boleh kena air. Bagaimana cara Ustaz kalau enggak sholat, kalau enggak berwudu, bagaimana caranya? Mohon penjelasan Ustaz. Cukup Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kita doakan semoga operasi Pak Arifin lancar, segera diberi kesembuhan, dan setelah itu kataraknya hilang dan bisa melihat dengan jelas dan sehat sedia kala. Dan insya Allah operasi itu ringan biidznillah, dan dokter lebih tahu tentang hal ini, dan kita tetap minta kepada Allah agar operasi itu lancar dan diberi kesembuhan yang maksimal. Dalam masalah penyakit yang membuat orang tidak bisa wudhu, kalau seandainya wudhu akan menambah sakit atau menunda kesembuhan, para ulama mengatakan tidak mengapa dia tidak menggunakan air, akan tetapi tidak segera serta-merta ganti tayamum kalau masih bisa menggunakan air wudhu di bagian lain. Maka wallahu a'lam, nanti setelah operasi itu biasanya mata akan ditutup pakai kapas, maka anggota badan lainnya tetap menggunakan air, bahkan di muka pun tetap masih bisa menggunakan air, jangan disiram, akan tetapi diusap saja sebisanya, kemudian bagian mata yang memang ada kapasnya atau ada perbannya itu ditempelin saja begini, sudah selesai, tidak mengapa, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan tugas yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi Ustaz, kita masih ada waktu nih Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan yang telah masuk di dalam redaksi. Pertanyaan selanjutnya dari Laili Wulansari Ustaz. Ada pertanyaan dari Laili Wulansari di Kota Bandung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, waktu saya sakit di rumah sakit, saya sholat dengan mengqasarnya dengan maksud supaya lebih singkat karena keterbatasan fisik saya yang saat itu. Ya, ternyata Ustaz, masuk kembali penelpon selanjutnya Ustaz. Jadi kita dahulukan penelpon terlebih dahulu. Mau tanya Ustaz, ini bacaan Ya, fadhal Bapak. Ya. Halo, bacaan salat pada tasyahud awal itu wajib apa sunat Ustaz? Itu pertanyaan. Ya. Terdengar Ustaz
pertanyaannya dari Bapak Aman di Riau ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang para ulama membagi-bagi bacaan dalam salat, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Akan tetapi yang pertama yang kita harus pahami, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, sikap yang paling bijak dan paling aman adalah kita lakukan. Bukan kita tanya sunnah berarti kita lebih santai. Kalau rukun berarti kita harus pegangin. Kalau wajib kita juga usahakan tidak seperti itu. Tetapi semua yang pernah diajarkan Nabi SAW kita perlu untuk mengerjakan. Dan yang kedua, untuk tasyahud awal, para ulama mengatakan itu adalah sunnah atau wajib. Sebagian mengatakan wajib, ada sebagian mengatakan sunnah. Artinya ketika dia ketinggalan pun, maka tidak membatalkan sholat. Akan tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu, maka kita tidak dengan mudah-mudah untuk meninggalkannya. Wallahu a'lam. Kalau mau dikatakan wajib, maka itu bisa dekat dengan kebenaran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun rakaat ketiga dari sholat zuhur atau asar dan beliau belum sempat untuk tasyahud awal, maka beliau mengganti dengan sujud sahwi. Ini menunjukkan bahwa ini bukan boleh ditinggalkan, akan tapi jika seandainya seorang lupa untuk tidak membacanya, maka dia bisa ganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan rukun. Dan di antara contoh rukun adalah tasyahud akhir yang disebutkan para ulama. Tasyahud akhir menjadi rukun, kalau seandainya ketinggalan tidak cukup sujud sahwi, akan tapi harus dilakukan baru setelah itu sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran, jazakumullahu khairan Ustaz. Dan kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya Ustaz. Ya, ada Ibu Rusmini di Pacitan. Assalamualaikum Fato TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, fadhal Ibu Rusmini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Singkat ya Bu Rusmini ya, waktu kita terbatas. Iya. Begini Ustaz, ada seseorang berpendapat, dia itu berpendapat apabila sudah melaksanakan haji, itu umroh lagi itu katanya wajib. Padahal haji itu sudah umroh sebelumnya kan. Tapi orang ini berpendapat bahwa sesudah haji pun dia masih berkewajiban menjalankan umroh. Ini bagaimana yang sebenarnya Ustaz? Ya. Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hukum umrah sendiri, sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Tapi sebagian ulama mengatakan itu wajib sekali seumur hidup seperti haji. Sebagaimana haji wajib sekali seumur hidup, umrah pun demikian. Ketika seorang sudah menunaikan ibadah haji dan hajinya tamat, artinya dia sempat umrah terlebih dahulu, kemudian dia sudah haji, maka dia sudah tidak wajib lagi untuk melaksanakan umrah. Maka tidak benar kalau ada orang yang meyakini setelah haji dia masih wajib untuk melaksanakan umrah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Yes, sepertinya masih bisa satu lagi ya Ustaz ya. Kita optimalkan satu pertanyaan lagi tadi Ustaz. Insyaallah pertanyaan ringan dari, ya kita lanjutkan pertanyaan dari Laili Wulansari tadi Ustaz di Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, waktu saya sakit di rumah sakit, saya sholat dengan mengkosornya dengan maksud supaya lebih singkat karena keterbatasan fisik saya yang saat itu sedang sakit. Apakah hal itu diperbolehkan? Bila tidak, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengulang sholat-sholat itu dengan mengqadhanya? Ustaz, syukran, jazakumullahu khairan. Fadhil Ustaz. Jazakumullahu khairan. Yang pertama, qasar merupakan ibadah yang hanya dibolehkan karena safar. Kalau seandainya berobat itu membutuhkan safar, dia tinggal di Bandung, kemudian obatnya di luar kota yang jaraknya jauh sehingga dia harus safar, tidak apa-apa, dia qasar. Tapi kalau seandainya mengqasarnya di daerah sendiri dan tidak ada safarnya, maka tidak boleh sekalipun dia sakit. Dan para ulama, bahkan An-Nawawi menandakan ijma', kesepakatan semua ulama bahwa qasar hanya dibolehkan untuk orang yang safar. Adapun orang yang sakit, maka dia tidak dibolehkan untuk mengqasar kalau dia hanya tinggal di daerahnya. Tapi karena tadi disebutkan bahwa pasien tidak tahu karena dia belum pernah mendengar sebelumnya hukum boleh atau tidaknya qasar untuk orang yang sakit, maka para ulama banyak menyatakan tidak apa-apa kalau seandainya dia sudah melaksanakan pada saat dia belum tahu.
Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa yang dilakukan dalam kondisi tidak tahu dimaklumi. Ya, dan ini banyak contohnya. Seperti kalau seandainya ada orang baru masuk Islam, tidak ngerti bahwa harus bersuci, tidak apa-apa, dia melaksanakan sholat itu, baru setelah itu dia belajar, oh ternyata sholat saya dulu nggak benar misalnya. Tapi dia tidak perlu mengulang, karena dia sudah lewat waktunya dan dia dalam kondisi tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan yang tadi Ustaz, maka berakhir pula perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Mengucapkan jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan lagi Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Kemudian kami juga ingin menyampaikan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada, baik terkhusus bagi yang telah menggunakan layanan interaktif kita, yang telah menghubungi kita secara langsung, maupun yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui website Dewan Redaksi. Kami ucapkan syukron, jazakumullahu khairan. Dan kemudian saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon maaf apabila ada yang salah, dan juga izin pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.